Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan bahas sebuah tema yang mungkin dianggap oleh sebagian orang agak gimana gitu Cuma ini adalah salah satu yang sangat berharga dalam kehidupan kita berakidah dan bermanhaj dan beragama ini. Ini sekedar wadzakir fa inna dzikratan fal mu'minin, mengingatkan terutama kepada yang berbicara di sini dan kepada umumnya kaum muslimin, kepada antum semuanya, tentang suatu manhaj yang sekarang ini sudah mulai mewabah di tengah-tengah sebagian kita atau sebagian bahkan dai-dai yang mengatakan dirinya ahli sunnah. Judulnya apa kajian kita malam hari ini? Awas manhaj mincela-minceli. Tahu artinya mincela-minceli kan? Plin plan, mudabdab, al-ta'at-talawun, alias kalau bisa dikatakan seperti bunglon, berwarna seperti kondisi yang dia bertempat di situ, tidak punya ketetapan, keistiqomahan, tidak ada konsisten dalam berakidah, bermanhaj khususnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak memerintahkan kita untuk kita istiqomah, untuk kita konsisten dalam beragama. Dalilnya banyak sekali yang sering kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Untuk kita konsisten dalam beragama ini, jangan pelin-pelan, jangan mincela-minceli. Demikian pula Allah mengatakan wa'tasimu bihabla jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh dengan tali Allah. Demikian pula Allah mengatakan wastaqim kama umirta, istiqomalah, konsistenlah di atas perintah Allah, di atas agama Allah, terutama dalam kita berakidah, dalam kita bermanhaj. Yang kita maksud di sini manhaj dakwah khususnya. Karena sebagian orang terkadang salah paham, gagal paham. Wah, sikit-sikit manhaj. Bukankah manhaj itu umum, bukan hanya manhaj dakwah. Kita katakan betul, manhaj itu bisa bermakna umum, namun juga bisa bermakna khusus. Anda jangan gagal paham.
Betul, manhaj itu ada bermakna umum, yaitu jalan yang ditempuh oleh seorang hamba dalam beragama. Manhaj kita manhaj salafi, manhaj salafus saleh, ya. Ini secara umum dalam beragama. Namun ada ulama mengkhususkan makna manhaj, yaitu metode dalam berdakwah, ya. Makanya ada kitab misalnya Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah, soal jawab tentang manhaj kontemporer. Yang dimaksud di situ manhaj apa? Secara umum tidak, namun manhaj dalam berdakwah. Ada pula kitab Al-Fatawa Al-Jaliyah fil Manahij Ad-Da'wiyah, fatwa tentang manhaj dakwah, ya, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Kalau tadi Syekh Saleh bin Fauzan, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi pernah ditanya dalam salah satu pertanyaan di buku itu, mal maksud bil manhaj, apa yang dimaksud dengan manhaj? Kata beliau, al manhaj huwa tariqah allati yaslukuha talibul ilmi fi da'wah ilallah. Manhaj yang dimaksud di sini adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh penuntut ilmu dalam berdakwah di jalan Allah. Seperti tauhid, ada makna secara umum, ada makna secara khusus. Apa makna tauhid secara umum? Tahu enggak? Hah? Apa makna tauhid secara umum? Hah? Mengesahkan Allah dalam hal apa? Itu makna khusus. Tauhid ada berapa? Ada 3. Maka definisi tauhid secara umum mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Itu makna secara umum yang mencakup kekhususan Allah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu makna tauhid secara umum. Namun ada ulama ketika mendefinisikan tauhid, definisinya secara apa? Khusus. Seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Ushulul Thalattsah. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid apa? Apa tauhid hanya uluhiyah saja? Tidak. Kenapa kok dikhususkan makna ini? Karena inilah pembeda, ya, antara kaum musyrikin dengan orang muslimin di zaman jahiliyah khususnya. Kaum musyrikin tauhidnya rububiyah, sangat yakin mereka, namun uluhiyahnya menyimpang. Kenapa kok dikhususkan tauhid uluhiyah? Karena ini tema perpecahan, tema peperangan antara para nabi dan kaumnya, ya. Sama dengan ini, manhaj memang secara umum, ya, ada mengatakan dalam akhlak, iya, ya. Cuma kenapa dikhususkan dalam masalah dakwah? Karena ini pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli bid'ah. Apa manhaj Anda? Maksudnya manhaj dalam apa? Berdakwah. Kalau manhajnya ikhwan muslimin, manhajnya jamaah tabligh, manhaj Hizbut Tahrir dalam berdakwah, sesat, ya, bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah kita dakwah salafiyah, ya. Di antaranya mengutamakan al-aqidah shahihah, mengutamakan tauhid al-uluhiyah. Ini garis pembeda kita dengan mereka. Makanya dikhususkan, definisi manhaj dalam masalah apa? Dakwah, tidak menafikan manhaj yang lain. Karena ada orang yang gagal paham ketika kita mengatakan manhaj dakwah, dikira kita apa? Hanya mengarang sendiri definisi manhaj. Tidak. Ini warisan ulama. Makanya ada daurah akidah dan manhaj. Itu bukan manhaj secara umum, manhaj dalam masalah apa? Dakwah. Ya. Ada orang mengatakan jangan seperti kuda yang kacamata kuda hanya lihat dari samping saja. Ini bukan apa? Meremehkan yang lain. Cuma memang kenapa kok ditekankan masalah manhaj secara khusus dalam masalah dakwah? Karena ini adalah jurang pemisah dakwah Ahlussunnah dengan dakwah ahli bid'ah. Seperti tadi, tauhid uluhiyah bukan satu-satunya bentuk tauhid. Ada tauhid yang lainnya, cuma dikhususkan dalam masalah ini. Ini yang penting, ya, tanpa mengesampingkan yang lainnya. Jadi sekali lagi, kita diperintahkan oleh Allah untuk konsisten, terutama dalam akidah dan manhaj, karena ini pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli bid'ah. Kata Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Fatwa akan Islam, kalau masalah akhlak, masalah muamalah, ini bukan pembeda antara kita dengan ahlul bidah. Bisa saja akhlak mereka luar biasa baiknya. Antum ngaji dipejeti, betul nggak? Ya,
Namun mereka ahlu sunnah bukan, mereka ahlu bid'ah. Kenapa? Manhaj dakwanya sesat, ya, hanya fadhailul a'mal, nggak mengutamakan tauhid uluhiyah. Akhlak mereka luar biasa, ya. Bahkan mereka lebih nyunah dari kita dalam masalah apa? Bersiwak. Namun apakah mereka ahli sunnah? Tidak, karena itu bukan ukuran ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah, ya. Ukurannya akidah wal manhaj. Kenapa kok ini ditekankan? Ini sekali lagi karena pembeda, bukan kita meremehkan masalah bersiwak, masalah akhlak. Iya, itu wajib kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam arti alaikum bisunnati. Cuma sekali lagi, kenapa dakwah salafiyah mengutamakan masalah dua hal ini? Ini garis pembeda kita dengan mereka. Ya, masalah casing misalnya, berjenggot, berjubah ataupun tidak cingkrang, itu kita katakan ya jenggot wajib bagi laki-laki, isbal wajib. Namun itu bukan pembeda ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Berapa banyak ahli bid'ah yang juga casingnya seperti itu, penampilannya sunnah namun akidahnya khawarij, akidahnya sesat. Ya, sekali lagi kita tidak meremehkan. Numa ini ada skala prioritas. Jangan dibalik, ya. Jangan mencela-mencela dalam hal ini. Punya ketegasan, punya keistiqomahan dalam bersikap. Kemudian Rasul SAW juga banyak mewajibkan kita untuk konsisten, tidak mencela-mencela, tidak pelin-pelan dalam kita beragama. Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin, pegang erat sunnahku. Bahkan Rasul mengatakan abdu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari segala bentuk kebid'ahan. Harus konsisten, ya. Rasul juga mengatakan ketika dimintai wasiat, beliau mengatakan qul amantu billah tsumma istaqim, katakan aku beriman kepada Allah, harus memegang akidah yang sahih, kemudian istiqomah, jangan pelin-pelan, jangan mencela-menceli. Ini adalah perintah Allah, perintah Rasul untuk kita konsisten di atas terutama akidah wal manhaj. Dan ini salah satu ciri khas ahlu sunnah wal jamaah yang asli, ya, bukan yang palsu, bukan yang imitasi. Ini ciri khas ahlu sunnah wal jamaah al-firqah najiyah as-salafiyin, dakwah salafiyah, yaitu konsisten di atas agama Allah, akidah dan manhaj. Coba antum misalnya baca di kitab Kun Salafiyan alal Jadah, apa artinya? Jadilah salafi sejati, jangan jadi salafi imitasi, yang mencela-mencela, yang pelin-pelan, ya. Antum baca ada bab di antara manhaj salaf dalam berakidah, beliau khususkan dalam masalah akidah di sini. Kata beliau min mumayyizati al manhaj as-salafi, di antara ciri khas manhaj salafi, kata beliau sabatu ahlihi alal haqqi wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahlil ahwa. Konsistennya salafi di atas kebenaran, tidak tadi mencela-menceli, tidak pelin-pelan, sebagaimana kebiasaan ahlil ahwa, ahlil bidah. Kalau ahlil bidah memang seperti itu, ahlul kalam seperti itu, atau seperti politikus seperti itu, mencela-menceli, pelin-pelan. Kalau ciri khas dakwah salafiyah konsisten di atas kebenaran, meskipun badai menerjang, gempa menimpa, tetap konsisten di atas akidah dan manhaj as-salaf. Kemudian bila membawakan banyak riwayat, atau beberapa riwayat, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafidhallahu ta'ala. Nanti dilihat lagi, sekali lagi ini merupakan ciri khas ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam berakidah dan bermanhaj, konsisten, tidak mencela-menceli. Ya, itu poin yang pertama, dalil wajibnya kita konsisten di atas agama Allah dan larangan sekaligus dari mencela-menceli. Bahkan Allah mengajarkan kita, Rasul mengajarkan kita doa agar kita konsisten, tidak mencela-menceli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rasul mengajarkan kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tentunya di dalam doa itu ada perintah untuk kita tidak mencela-menceli agar kita konsisten istiqamah. Nah, sekarang ingin kita sampaikan riwayat-riwayat asar dari para salaf tentang larangan mencela-menceli dalam
berakidah, bermanhaj. Yang pertama riwayat dari Hudzaifah bin Yaman, ya. Kita bawakan ayatnya, hadisnya sekarang, ucapan para sahabat, para salafus saleh. Pernah suatu saat ada seorang yang bernama Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu meminta wasiat kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ehad ilayya, berilah aku wasiat, ya. Kemudian beliau mengatakan, fa'lam anna dhalalata haqqad dhalalah. Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang paling sesat adalah ta'rifu matungkir. Engkau menganggap baik apa yang dulunya engkau anggap jelek, ya. Engkau menganggap baik apa yang engkau ingkari, ya. Atau sebaliknya, wa tungkir ma kunta ta'rif, dan engkau mengingkari apa yang engkau anggap baik, ya. Mencela-mencela, ya. Kemarin baru mengingkari, sekarang menganggap baik. Kemarin menganggap baik, sekarang mengingkari. Ini namanya manhaj mencela. Kata beliau, itu adalah kesesatan yang paling sesat. Ta'rif ma tungkir wa tungkir ma kunta ta'rif. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka wattalawun fid din. Jangan mencela-mencela dalam agama, ya. Fa inna dinallahu wahid. Agama Allah cuma satu, Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus as-saleh. Dalam masalah akidah jelas, akidah yaitu satu, nggak berubah-ubah masalah akidah. Dimanapun anda berada, kapanpun, itulah akidah Ahlussunnah, pegang erat, ya. Contoh misalnya masalah, ya, menyikapi pemimpin kaum muslimin, kita sudah punya akidah, punya manhaj, ya. Haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin, haram mencela pemimpin kaum muslimin. Ini akidah, ya, para salafus saleh, ya. Kalau kemarin antum mengingkari orang yang mencela pemimpin, kok sekarang antum yang mencela pemimpin kaum muslimin, ya. Ini adalah mencela-mencela, ya. Apalagi muncul makalah, ya, calon presiden kita ini lagi panen dosa, naudzubillahi min dzalik, ya. Ketika dibantah, ini adalah bid'ah sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Sabah, ya. Kata Syekh Abdul Salam Barjaz dalam kitab beliau Mu'amalatul Hukam, ya. Beliau mengatakan, awwalu man ta'ana fi walil amri Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Yang pertama mencaci maki pemimpin kaum muslimin Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Mencela pemimpin itu bid'ahnya Abdullah bin Sabah Yahudi, namanya bid'ah sabaiyah, ya. Kok ada dai kita mengatakan presiden atau calon presiden kita lagi panen dosa, ya. Bahkan dia di komentar akhirnya mengatakan, saya mengomentari mereka sebagai calon, bukan sebagai pemimpin. Ini jelas mencela person atau mencela apa ini, ya? Jelas mencela individu. Dia menekankan seperti itu. Ketika kita bantah, mengatakan, oh enggak, saya cuma mencela sistem. Nah, ini mencela-mencela, ya. Haram mencela presiden katanya dia, ya. Ini namanya apa? Manhaj mencela-mencela. Dan juga apa? Yakdzib, dusta. Jelas-jelas makalah pertama mencela presiden, ya. Meskipun dengan kata-kata mereka sebagai apa? Calon, tetap dia sebagai presiden. Haram dicaci maki, ya. Sampai dikatakan divonis memanen atau panen apa? Panen dosa, ya. Sedangkan Rasul mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghina pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya, ya. Ini larangan yang ada dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita punya akidah, namanya akidah itu harus apa? Ya, sabita, konsisten, nggak boleh bisa apa? Mencela-mencela, ya. Kata Hudzaifah bin Yaman, iyyaka wattalawun fi dinillah. Jangan mencela-mencela dalam agama Allah, karena agama Allah satu. Larangan ya haram sudah, ya. Jangan pelin-pelan, jangan mencela-mencela. Allah di atas ars, akidah Ahlussunnah, paten sudah. Jangan mengatakan, oh bisa jadi yang mengatakan di mana-mana itu betul, naudzubillah min dzalik. Ini namanya mencela-mencela, nggak punya apa? Al yakin, nggak punya ketegasan, ya. Dalam masalah manhaj dakwah sudah dimaklumi sejak dahulu kala, namanya dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah mengutamakan dakwah kepada tauhid uluhiyah, ya. Jangan, ya,
digembosi lagi. Oh, kalau kita dakwah kepada kaum muslimin dengan dakwah tauhid berarti menyamakan mereka dengan Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Betul, dakwah itu yang pertama tauhid, cuma. Nah, ini namanya apa? Mencela-mencela. Enggak konsisten. Ya sudah, namanya prioritas dakwah tauhid, ya sudah itu. Jangan ditawar-tawar lagi. Ya. Ini sekali lagi apa? Iya kawat talaun, jangan mencela-mencela. Jangan apa? Pelin-pelan, konsisten. Ini agama Allah, jangan dibuat mainan. Ya, jangan membuat sensasi dalam agama. Kita hanya apa? Kewajibannya ittiba. Sekali lagi kata Hudzaifah, ini selayaknya kita cantumkan dalam benak kita, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Ya, apalagi Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqitai lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal yang baik, yang saleh, karena akan muncul fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Ya, pagi harinya masih ahli sunnah, sorenya sudah ahli bidah. Ya, pagi harinya salafi sejati, sore harinya sudah salafi imitasi. Ini fitnah yang berbahaya. Ya, atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Sore harinya mukmin, pagi harinya sudah apa? Kafir. Atau tadi sore harinya ahli sunnah, paginya sudah menjadi ahli bidah. Sore kemarin baru caci maki pemimpin, pagi harinya mengatakan, oh enggak, saya enggak mencaci maki pemimpin, yang saya caci maki sistemnya saja. Padahal jelas tadi mengomentari apa mereka sebagai calon. Ini pelin-pelan mencela-mencela, naudzubillah min dzalik. Ya, kata Rasul, apa sebabnya? Di antara sebabnya ya biudinahu bi aradin minad dunya, menjual agamanya untuk mendapatkan apa? Urusan dunia, menjual akidahnya, menjual manhajnya untuk mendapatkan urusan dunia. Untuk mendapatkan apa? Entah harta, entah kedudukan tahta, atau mendapatkan follower yang banyak. Ya, takut followernya hilang, nggak mau ngomong masalah akidah, nggak mau ngomong masalah manhaj, takut ratingnya turun, takut tidak kedapatan pengikut yang banyak. Naudzubillah min dzalik. Dakwah bukan untuk mencari massa sebanyak-banyaknya. Dakwah menyeru manusia ke jalan Allah. Banyak pengikut, mereka di atas akidah mana yang benar, alhamdulillah. Ya, ada kualitas, ada kuantitas. Jangan kuantitas yang paling utama, kualitas apa tinggalkan. Oh bangga, mahatnya punya banyak, murid, santri. Namun enggak diperhatikan kualitasnya. Guru-gurunya ada yang haroki, guru-gurunya ada yang menyimpan. Yang penting apa? Wah, kelihatan megah, pondoknya kelihatan banyak, santrinya yang daftar bahkan ditolak-tolak. Ini sekali lagi sudah mulai berkurang. Masalah apa? Manhajnya tadi. Dakwah salafiyah yang penting mengutamakan kualitas, kuantitas belakangan. Kalau bisa dijamakkan itu baik, cuma jangan sampai kuantitas mengalahkan kualitas. Nah, asar yang kedua dari masih Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, ida ahabba ahadukum an ya'lama asabatu finna amla falyandur fa in kana ra'a halalan kana yarahu haraman faqad asabatul fitnah. Kalau Anda ingin melihat diri Anda terkena fitnah tadi, fitnah syubhat, yang Rasul sampaikan tadi, badiru bil a'mali fitanan. Kalau Anda mau tahu, mau bercermin kepada diri Anda, apakah Anda kena fitnah atau tidak, lihat diri Anda. Apakah kemarin Anda menganggap itu haram, sekarang menganggap halal, kemarin baru menganggap jelek, sekarang menganggap baik, atau sebaliknya, tentunya dengan ukuran hawa nafsu. Kemarin baru apa? Mendukung untuk membantah yang menyimpang, sekarang malah mengatakan, oh jangan kasar-kasar, nggak layak untuk dibantah dan sebagainya. Padahal kemarin Anda baru mendukung, sekarang sudah apa? Menolak, mencela-mencela. Kemarin mendukung, sekarang apa? Menolak. Kemarin mensupport, memuji, sekarang mencaci maki. Ini adalah apa? At-talawun, adalah apa? Mencela-mencela. Ini sekali lagi, orang itu sudah terkena fitnah akhir zaman. Naudzubillah min dzalik. Kemudian sebaliknya, wa in kana yara haraman kana yara halalan faqad asabathu
Ya, kalau dia mencela-mencela kemarin baru mengharamkan sekarang menghalalkan, atau sebaliknya kemarin menghalalkan sekarang mengharamkan. Ini kata beliau tanda-tanda orang itu terkena fitnah asyubuhat. Poin yang ketiga atau asar yang ketiga dari Muhammad bin Sirin, tadi dari sahabat, sekarang dari tabi'in. Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan innakum lan tazalu bi khairin ma lam ta'rifu ma kuntum tungkirun wa tungkiru ma kuntum ta'rifun. Bahwasanya Anda senantiasa dalam kebaikan, ya, kalau Anda tidak mencela-mencela, ya. Tanda kebaikan seseorang kalau nggak mencela-mencela, ya, yaitu apa? Tidak mengingkari apa yang dianggap baik kemarin atau menganggap baik apa yang diingkari kemarin, ya. Tidak mencela-mencela tanda kebaikan seseorang. Kemudian kata beliau, wa madama alimukum yatakallamu bainakum ghaira khaifin. Kalian dalam kebaikan kalau ulama kalian tidak pengecut, ya, tidak apa penakut, ya, baru ngomong iyyakum wa muhdatsatil umur sudah berhenti, nggak mau ngomong ya kullu muhdatsatin bid'ah. Ngomong bid'ah itu rasanya apa? Mau kiamat, ya. Kayaknya sudah ya hampir ya disembelih, ya, padahal cuma takut dengan bayangan sendiri. Mau mengatakan ini syirik, ya, kayaknya apa? Ya seperti itu. Kata Muhammad bin Sirin, Anda dalam kebaikan kalau ulama kalian bukan pengecut, bukan apa? Penakut, ya. Kadang kita takut dengan bayangan sendiri, baru digertak sudah apa? Emon, padahal apa? Orang itu gertak nyamuk, bukan gertak Anda. Ya, Anda sudah takut sendiri. Maka sekali lagi kata beliau, ya, tanda kebaikan kalau Anda tidak mencela-mencela, kalau ulama kalian bukan pengecut, bukan penakut. Yang keempat dari Ibrahim An-Nakhai, masih dari ulama tabi'in. Beliau mengatakan kanu yakrahuna talawun fid din. Dahulu para salaf sangat melarang, membenci yang namanya at-talawun, yaitu tadi mencela-mencela dalam urusan agama. Sunnah katakan sunnah, bid'ah katakan bid'ah, tauhid katakan tauhid, syirik katakan syirik. Ya, ini dai salafi sejati, katakan dai salafi sejati, jangan mencela-mencela. Kemarin memuji, sekarang mencaci maki. Naudzubillah min dalik, tanpa tentunya bukti yang ilmiah. Kemudian kata beliau, masih ucapan Ibrahim An-Nakhai, kanu yarawna talawun fid din min syakil qulub fillah. Dahulu para salafus soleh menganggap mencela-mencela dalam agama itu termasuk bentuk keraguan dalam beragama. Adhan dulu. Taib, sekarang Imam Malik rahimahullah, yang kelima, Imam Malik mengatakan adaul udal at-tanakul fid din, termasuk penyakit kronis, ya, penyakit yang berbahaya itu mencela-mencela dalam agama, ya. Bukan hanya kanker jantung dan sebagainya yang merupakan penyakit kronis, ini yang lebih berbahaya. Bisa jadi Anda mati gara-gara penyakit kronis jasmani, Anda bisa masuk surga karena apa? Anda bertauhid, agamanya baik, dan itu menghapuskan dosa Anda. Sedangkan kalau Anda terkena penyakit yang satu ini, bisa naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan al-bid'ah su'ul khatimah. Maka hati-hati, iyyaka wat talawun, hati-hati jangan mencela-mencela dalam beragama. Kemudian kata beliau, makun talaiban bihi fala tal'abanna bidini. Kalau Anda itu mau bermain, jangan bermain-main dalam urusan apa? Agama, jangan mencela-mencela. Nah, kemudian asar yang keenam dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi, beliau ditanya ma alamatul khudlan, apa tanda orang itu sesat, ya. Kata beliau, an yastakbihar rajul makana yastahsin, ya, menganggap jelek apa yang kemarin dia anggap baik, ya. Alangkah banyaknya orang seperti ini, ya. Seperti kita katakan tadi, dulu kita membantah orang-orang yang sesat, didukung, ya, masal disupport, dipuji, luar biasa. Sekarang mulai menjadi orang-orang yang sok bijaksana namun nggak bijak sini, ya.
kita diserang summum bukmun umyun wahum la yarji'un, ya. Ketika kita balas menyerang, harus cross check dulu, harus tabayun dulu, harus ngasih udzur dulu, ya. Ini sekali lagi ada orang yang mencela-mencela, ya. Dulunya memuji, sekarang apa? Mencaci maki. Padahal ya kita ya itu dari dulu seperti itu, ya. Cuma itulah at-talawun fiddin, entah karena kekuasaan, karena harta, ya, dan seterusnya. Jadi kata beliau, termasuk tanda kesesatan orang menganggap baik apa yang kemarin dia anggap jelek, atau sebaliknya, ya, menganggap jelek apa yang dianggap baik kemarin. Yaitu 6 asar dari para salafus saleh tentang larangan mencela-mencela dalam berakidah dan bermanhaj khususnya. Masih banyak sebetulnya asar dari ulama salaf tentang hal ini. Sekarang kita ingin baca dari ulama kontemporer sekarang, ya. Ini sangat bagus sekali dari ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang kemarin baru ngasih daurah masalah manhaj. Manhaj apa? Dakwah. Nah, beliau dalam telegramnya menulis judulnya sangat bagus, berkaitan sangat erat dengan bab kita ini. Beliau mengatakan judulnya la khaira fil mutalawwinin. Tidak ada kebaikan pada diri orang-orang yang mencela-mencela, ya. Tidak bisa dipegang ekornya, istilahnya begitu, ya. Anda mengharapkan kebaikan, namun justru apa? Keburukan, kejahatan yang diperoleh. Karena apa? Orangnya mencela-mencela. Kelihatannya di depan baik, di belakang apa? Nyerang, ya. Di depan kelihatannya apa? Tersenyum, namun di belakang menfitnah, menghibah, mencaci maki dan sebagainya. Kata beliau, la khaira fil mutalawwinin. Tidak ada kebaikan pada diri orang-orang yang apa? Mencela-mencela. Kata beliau, wala khaira fi wuddi mri'in mutalawwinin. Tidak ada kebaikan pada kecintaan terhadap orang yang mencela-mencela. Anda mencintai sedangkan dia membenci. Apa artinya? Ya. Anda apa? Ingin mengharapkan kebaikan dari orang itu sedangkan dia mengharapkan kejelekan untuk Anda. La khaira fi wuddi mri'in mutalawwinin. Kemudian kata beliau, na'am wallahi la khaira fil mutalawwinin. Beliau tegaskan lagi, demi Allah tidak ada kebaikan pada diri orang yang mencela-mencela, ya. La khaira fil mutalawwinin. Kemudian beliau perinci lagi, la khaira lil bilad fil mutalawwinin. Negara tidak akan baik kalau orang-orangnya mencela-mencela, ya. Kemarin mensupport, sekarang apa? Mengkudeta dan seterusnya. Tidak ada kebaikan. Wala khaira lil ummah fil mutalawwinin. Umat nggak akan baik kalau ada orang-orang yang apa? Mencela-mencela tadi, yang bunglon, yang serigala berbulu sapi, ya. Ada nggak? Terserahlah, bulu sapi, bulu domba, bulu kambing. Nah, la khaira lil ummah fil mutalawwinin alladzina yatakallabuna ma'rih. Ini ucapan yang indah sebetulnya dari beliau. Siapa mutalawwinin? Yaitu orang-orang yang apa? Berjalan bersama apa? Arus angin. Kemana angin ke kanan, dia ikut ke kanan. Ke kiri, ke kiri. Enggak konsisten di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Arus ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Enggak ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. La khaira fil mutalawwinin, ya. Kalau Anda lagi di atas kedudukan, di atas angin, menempel erat kayak perangku, ya. Namun ketika Anda sudah mulai nggak punya kekuasaan, ditinggal. Ketika Anda kaya raya, ditempeli, ya. Semuanya menganggap Anda itu teman baik, sahabat karib. Ada ucapan seorang penyair Arab yang indah sekali. Dia mengatakan, idza qalla mali fala khilla yusahibuni. Kalau hartaku sedikit, tidak ada yang mau berteman denganku. Wa fi ziyadati kullu nasi khalani. Namun ketika hartaku banyak, semua menganggap apa? Dirinya teman, sahabat, karibku. Bahkan anjing pun menganggap apa? Temannya, ya. Ini sekali lagi apa? Ya, orang-orang yang apa? Mutalawwinin yatakallabuna ma'rih, yang apa? Berjalan bersama angin. Kemana angin berhembus, ya ikut, ya. Entah sesat, batil, syirik,
sesat dan sebagainya dia ikuti. Yang penting kemana arus itu, kemana arah angin itu bertiup. Adapun ahli sunnah konsisten, meskipun arusnya keras ke kanan, kalau itu batil nggak diikuti, tetap konsisten, meskipun menjadi ghuraba, menjadi orang-orang yang terasing, dia punya pedoman yang kuat, Alkitab wa sunnah ala fahmi salafis saleh. Dia punya akidah sahihah, dia punya manhaj as-salaf yang kokoh, dia pegang erat, meskipun harus melawan arus, tidak peduli. Kemudian kata beliau, ayam diddad daulah wa tahrid alal hukam. Ini beliau menceritakan khususnya dai-dai harokat di Saudi Arabia. Suatu hari mereka ini menjadi oposisi keras kepada pemerintah, mengkritik pemerintah habis-habisan, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, bahkan mengajak massa untuk kudeta. Ayam diddad daulah wa tahrid alal hukam wa annaha ulai laisu hukaman syar'iyyin, dan menganggap pemimpin sekarang ini bukan pemimpin yang syar'i. Dan ini sangat disayangkan. Kalau ini dulunya ada pada dai haroki, namun sekarang sudah menular kepada dai-dai kita, yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, setiap hari bacanya koran, setiap ada kebijakan dikomentari, dijadikan bahan kuliah, dibagikan bahan untuk ngajar santrinya. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi orang-orang yang mutalawinin, nggak punya manhaj yang kokoh, nggak punya akidah yang sabitah. Karena sudah jelas, Rasul mengatakan, man ro'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang nggak dia sukai, bersabar, jangan mencaci maki, jangan sampai mendoakan doa dengan yang jelek. Idza ra'aita rajulan yadu ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Kalau Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Jelas itu garis pemisah Ahlussunnah dengan alil bid'ah masalah menyikapi pemimpin. Jelas akidah Ahlussunnah. Jangan mencela-menceli, Jangan mengatakan, jangan berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan Jokowi sebagai presiden misalnya, Kenapa kok berdoa seperti? Kenapa nggak mendoakan sebagaimana ulama salaf? Ad-du'a bis-shalah wal mu'afa, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Itu ciri Ahlussunnah, Jangan ikut arus oposisi. Sekuat apapun kita punya akidah yang jelas, yang kuat, pegang erat sampai mati, meskipun arus melawan kita. Karena ini yang menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah konsisten di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhirat kita nanti. Kemudian kata beliau, wa annam kada wa kada, ada dai-dai, mereka awalnya tadi mencaci maki, ngomentari dan sebagainya, melaknat pemimpin, wa taghrirun bisababil muslimin fi ma yusamma jihadan wa laysa bi jihadin. Bahkan mereka menganggap kudeta kepada pemimpin yang muslim tadi termasuk jihad, padahal itu bukan jihad. Memprovokasi para pemuda untuk membenci, mencaci maki pemimpin. Seperti yang tadi kita sampaikan, memprovokasi massa dengan mengatakan presiden kita atau calon kita presiden ini panen dosa. Naudzubillah min dalik. Ini salah satu contoh yang kata Syekh Sulaiman tadi, baru kemarin mencaci maki pemimpin, bahkan memprovokasi untuk mengkudeta. Namun setelah itu kata beliau, summa idam malatir rih, kemarin ke kanan, anginnya ke kanan, mencaci maki. Sekarang angin ke kiri, ikut ke kiri, nggak punya konsisten dalam berakidah bermanhaj. Kata beliau, summa idam malatir rih talawanu. Ketika harus berbeda, mulai mereka mencela-menceli, memuji dan sebagainya. Nanti akan kita kalau ada waktu kita akan contohkan di antara dai-dai yang dimaksud oleh Syekh Sulaiman dan juga oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Kemudian kata beliau, walam ya'taqidu walam yuslihu ma afsadu. Kemarin mereka memprovokasi massa, mengkudeta. Sekarang memuji, namun nggak mengakui kesalahan mereka yang kemarin. Asal ikut angin aja, kayaknya nggak ada nggak ada sesuatu yang mereka
sesatkan. Ya, seperti tadi, jelas-jelas yang mencaci calon presiden yang merupakan presiden kita sekarang, mengatakan panen dosa. Ketika kita bantah, oh enggak, saya hanya mencaci maki sistemnya. Padahal jelas-jelas yang panen dosa itu siapa? Sistemnya atau orangnya? Yang panen padi itu sapinya atau sistem pertaniannya? Ya, orangnya. Ya, ini ciri-ciri kelompok-kelompok harokiyin, mutalawinin, yaitu apa? Tadi, pelin-pelan, mencela-menceli. Kemarin memprovokasi massa melawan pemerintah, sekarang ikut memuji, ikut arus. Mana kemaslahatan itu? Ya. Kemudian kata dia atau kata beliau, walam talawan walakin talawan. Ya, jelas dia mencaci maki pemimpin. Sekarang kok apa? Berubah, katanya haram mencaci maki pemimpin. Yang kemarin nggak diralat, yang kemarin nggak diakui salah. Ya, asal begitu saja. Karenanya apa? Seperti kata Abdullah bin Mubarak, orang munafik kalau berbuat kesalahan itu seperti lalat yang terbang, dia singkirkan. Kayaknya apa? Begitu saja. Padahal dengan ucapannya itu banyak orang yang berdosa, dia nggak mau meralatnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, watalawan wataqallabu, mencela-mencela pelin-pelan, fahaulai la khaira fihim ummah. Orang-orang yang mencela-mencela seperti ini tidak ada kebaikan pada diri mereka. Ya, kemudian kata beliau, wal hadzar minhum wajibun, menjauhi mereka wajib. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang apa? Mencela-mencela tersebut. Ini kata beliau, wal hadzar minhum wajibun. Waspada, menjauhi mereka itu wajib. Kemudian kata beliau lagi, al mutalawin fi sadaqah la khaira fihi laka. Demikian pula teman sahabat yang mencela-mencela, nggak ada kebaikan untukmu. Ngapain berteman dengan yang mencela-mencela? Kemarin baru memuji, kemarin baru mendukung, kemarin baru apa? Bersahabat. Ternyata di belakang mencaci maki, sekarang mengatakan dakwah Anda kasar, Anda harus bijak. Kemarin baru mendukung. Ini mutalawinun. Kata beliau, la khaira fi sadaqah, al mutalawin fi sadaqah la khaira fihi laka. Teman yang mencela-mencela itu enggak ada kebaikan untukmu. Wala khaira fi wuddihi, enggak ada kebaikan engkau mencintainya. Seperti tadi, engkau mencintainya, dia membenci kita. Kita mengharapkan kebaikan, dia mengharapkan kejelekan untuk kita. Di depan tersenyum, namun di belakang ingin melengsarkan, menjatuhkan. Ngapain bertemu dengan orang-orang seperti itu? Kata beliau, la khaira fi wuddihi, tidak ada kebaikan dalam mencintai orang-orang tersebut. Alladzi yamilu ma'arrih haitsu malat, yaitu apa? Orang-orang yang tadi berjalan sesuai dengan arah angin. Kemana ada kemaslahatan untuk pribadinya, dia ikut. Ketika Anda punya kekuasaan, bersama Anda. Ketika Anda nggak punya kekuasaan, Anda ditinggalkan. Ingin sekali lagi kata beliau, la khaira fi wuddihi, tidak ada kebaikan untuk Anda pada diri orang-orang yang tadi punya sifat mencela-mencela. Belum ada. Ini asar dan juga sekaligus ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Sekarang kita mau sampaikan, ini agak panjang, tulisan sebetulnya adalah ceramah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, seorang dai salafi sejati di Riyadh hafidhallahu ta'ala. Beliau ceramahnya ini sekitar 13 tahun yang lalu, tahun 2005. Alhamdulillah saya pernah mentranskripnya, pernah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia di sebuah majalah. Ini 13 tahun yang lalu. Judulnya Tanakudat Rumuzi Sahwa. Artinya kurang lebih sama. Mencela-mencelinya dai-dai harokah lah, kurang lebih. Saya mau bacakan ini semuanya sebagai ibrah. Jangan kita tertular dengan oleh penyakitnya kelompok-kelompok harokah yang mencela-mencela dalam berakidah, bermanhaj. Kita punya apa? Akidah, punya manhaj yang jelas, pegang erat.
Saya bacakan, ini ringkasannya. Saya ringkas dan ini insya Allah ada di internet, bahasa Arabnya, transkripnya ada. Kata beliau, uakid ala masabaqo an qaddamtu bihi wa anna wa imallah laisan murad min dzikri hadit tanaqudat atasyahi wa tafaqu bi dzikriha. Saya tekankan di sini sebagaimana saya tekankan sebelumnya, demi Allah, dan ini juga kita katakan sekarang ini, kita menyebutkan mincela-mincelinya orang-orang itu bukan untuk kita mengumbar syahwat kita, bukan kita senang hobi dalam diri kita untuk mengumbar kesesatan mereka. Bukan itu, demi Allah kata beliau, wallahi wallahu raqib, Allah yang Maha tahu hati kita. Wa as'alallah an yaj'alani wa iyyakum kadzalik. Semoga kita ikhlas dalam semuanya ini. Kata beliau, tujuan kita an-nasrul ibadillah, untuk menolong hamba-hamba Allah, hatta ya'riful haqqa fayattabi'u. Kita sampaikan ini agar hamba-hamba Allah tahu kebenaran, wal batil fayastanibu, tahu kebenaran diikuti, tahu kesesatan untuk ditinggalkan, wa ana lam atakawwal syai'an min indi. Dan aku, kata beliau, dan ini juga kita katakan ketika kita menyampaikan kesesatan fulan-fulan, ini bukan kita ngarang, bukan kita berdusta sebagaimana mereka berdusta, tidak. Namun apa kata beliau? Wa innama kullu ma aqulu wa az'umu annahum qad qalu sa'uhilu ila masdarihi. Namun kita punya bukti yang otentik tentang ucapan mereka, tulisan mereka, ceramah mereka. Kita tidak menuduh dengan tuduhan yang batil sebagaimana mereka menuduh kita dengan tuduhan yang batil. Seperti tadi, dia jelas-jelas mencela pemimpin, ada buktinya kok, tulisannya ada kok. Semua orang yang paham bahasa Indonesia tahu dia mencela person, kok dia diputarbalikkan, dia ingkari. Ini ada buktinya, kita nggak ngarang-ngarang sendiri, kita nggak menuduh. Kalau dikatakan menuduh, iya menuduh dengan bukti yang otentik, nggak ada masalah menuduh, namun dengan bukti yang yang nggak boleh menuduh dengan kedustaan. Nah, kemudian beliau menyebutkan 4 dai sesat di Arab Saudi, dai sesat Arab Saudi yang tadi manhajnya mencela-menceli. Ini sekali lagi beliau sampaikan 13 tahun yang lalu, Yang pertama, orang yang bernama Awad Al-Qarni. Ini juga kita harus tahu referensi yang tidak boleh kita jadikan referensi, referensi yang salah ini. Ini dai-dai yang keliru. Jangan antum coba-coba cari ceramahnya. Anak mau tabayun, sudah jelas sesat, nggak usah tabayun. Ulama sudah mentahdirnya dengan bukti ini. Jangan sok-sokan. Nah, kemudian kata beliau, kenapa kok dikatakan Awad Qarni ini mencela-menceli? Kata beliau, rajulun ishtara bi anna ramzun min rumuzis sahwa. Orang ini termasuk dai kondang haroka di Saudi Arabia. Wa allafa kitaban bi unwan al-hadatsa. Dia pernah menulis sebuah buku tentang istilahnya kelompok liberal, kelompok sekuler, Bahkan dia membantah tokoh-tokoh sekuler di Arab Saudi, Kata dia, atau kata Syekh Abdul Aziz Rayis, hadar rajul Awad Al-Qarni ba'da'an kana makana minhu faida bi yusdiru majallatan bismi al-jusur. Ringkasnya, suatu saat Awad Al-Qarni ini menerbitkan sebuah majalah yang diantara isi edisi pertamanya wawancara dengan tokoh liberal di Arab Saudi, namanya Turki Hamad, namanya siapa? Turki Hamad. Ini tokoh liberal di Arab Saudi. Dulu dicaci maki tokoh liberal ini, bahkan kata beliau bahkan sampai hampir dikafirkan. Kok tiba-tiba diwawancarai di majalahnya dan dipuji-puji, Ini adalah manhaj yang mencela. Padahal Turki Hamad tetap liberal sampai detik ini, nggak tobat-tobat. Namun apa, kemarin bahkan mau dikafirkan, disesatkan, sekarang kok malah dijunjung tinggi, dimasukkan di majalahnya, bukan dibantah, malah diangkat derajatnya. Ini manhajnya mencela-mencela, walak wal baroknya nggak jelas, Kata beliau,
ta'lamun jami'an annahum kanu kafiruna. Bahkan anak buahnya Awad Al-Qarni ini sampai mengkafirkan Turki Hamad, ya, wa yasifuna bin nifaq, ya, mensifatnya dengan munafik, wa yashahiruna bi qaimina qaidin, mereka selalu mencaci maki namanya Turki Hamad. Namun, ya, ketika di majalah diwawancarai tanpa ada komentar, ya, membantah, mengkritik Turki Hamad. Artinya apa? Dibiarkan dia apa? Bebas berbicara di majalah. Itu majalahnya dia, majalahnya Awad Al-Qarni. Ini salah satu contoh kata Syekh Abdul Aziz Rayis, manhaj yang apa? Ya, mencela-menceli. Orang yang kedua masih satu kabilah yang terkenal, ini yang lebih terkenal, Aid Al-Qarni, ya. Aid Al-Qarni, ya, kata dia atau Syekh Abdul Aziz Rayis, hadar rajul alladzi kanat lau khutabun qadima fi tadlil wa adun anna ba'dahu wasala ila haddi ila takfir Ghazi Al-Qusaybi. Mirip, ya, masalahnya, syubhatnya. Aid Al-Qarni itu punya ceramah-ceramah membantah, ya, seorang liberal juga yang namanya Ghazi Al-Qusaybi. Ya, ini sama orang-orang liberal di Arab Saudi, namanya Ghazi Al-Qusaybi. Bahkan Aid Al-Qarni hampir mengkafirkannya juga, ya. Namun, ya, kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz Rayis, ma intadhab al-ayyam wasinun illa wa tutali'una majatul fawasil. Namun tidak berselang lama muncul majalah. Ini bukti-buktinya bahwa saya mencela-menceli dengan bukti, ya, bahwasanya Aid Al-Qarni ketika di majalah namanya Al-Fawasil, ketika ditanya tentang siapa Ghazi Al-Qusaybi, apa kaitannya dengan Ghazi Qusaybi, dia mengatakan sofaun wa wafaun wa ta'awun, ya, kita nggak ada masalah dengan Ghazi Qusaybi, kita baik-baik saja, bahkan kita apa, saling gotong royong dalam apa, kebaikan. Padahal kemarin baru apa, dikafirkan atau hampir dikafirkan, kemarin baru dikatakan sesat. Padahal Ghazi Qusaybi tetap dalam kesesatannya, nggak berubah. Cuma yang berubah siapa? Aid Al-Qarni mencela-menceli, ya, kemarin membenci habis-habisan, sekarang apa? Memuji tanpa tadi alasan yang syar'i. Kalau bertobat ya beda. Kalau orang ini cuma ini nggak bertobat, namun apa? Dia yang mencela-menceli. Ini sekali lagi bukti yang kedua. Yang ketiga, orang ketiga, Ammar rajulus salis fahuwa Safar Al-Hawali. Orang ketiga adalah Safar Al-Hawali, ya. Wal kalam haula Safar Al-Hawali yatul. Sebetulnya membantah Safar Hawali itu panjang lebar, dan Safar Hawali inilah yang diantara pelopor menuduh Syekh Albani Murji'ah, ya. Safar Hawali dia dosen di Ummul Qura, ya. Enggak semua yang di sana itu apa? Salafi. Nah, kata Syekh Abdul Aziz Rayis, lahidu an Safar Al-Hawali ka ghairi min umusi sahwa sabiqan yushghiluna fi nufusi syabab adawatal kufar. Kelompok Haroka itu memang luar biasa, ya, menyeru kaum muslimin untuk membenci orang kafir. Itu sudah maklum bidoro, cuma terkadang kebablasan, ya, sampai muncul terorisme dan sebagainya. Ini Safar Hawali dulu demikian, ya, mencaci maki, menyeru para pemuda untuk membenci orang kafir. Ya, itu baik, tidak ada masalah. Cuma kalau kebablas itu batil, ya. Namun, ya, Safar Hawali pernah suatu saat menulis surat terbuka untuk George Bush. Siapa itu? Hah? Ya, Presiden Amerika dulu. Kafir atau Muslim? Hah? Kafir. Ya, Safar Hawali menulis surat terbuka kepada George Bush. Apa isinya? Ya, di antaranya dia mengatakan ansahukum, ya, wa ukhawifukum billah. Aku nasihati Anda wahai George Bush, ya. Aku takutkan Anda kepada Allah. Anta tawaqqafu wa takufu anil udwan, ya, agar engkau atau Anda tidak memerangi kaum muslimin. Betul, ya. Wa tata'amalu ma'al qadiyah bi'adl, agar engkau, ya, menyikapi persoalan ini dengan keadilan wa'ana, dengan berpikir panjang. Kata Syekh Abdul Aziz, hada khair, nggak ada masalah ucapan ini. Namun coba ucapan yang terakhirnya, ya.
Kata Safar al-Hawali, ya, lakin mada yaqulu ba'da dzalik wa saufa tajidunana ma'akum bila tahaffut. Kalau engkau wahai Josbus enggak memerangi kaum muslimin, kami, ya, yaitu Safar Hawali CS, kami akan bersama Anda tanpa ada apa? Syarat apa-apa. Betul enggak ucapan ini? Hah? Ada orang kafir, betul nggak memerangi? Namun apakah kita boleh mencintainya? Hah? Boleh enggak? Kekufuran wajib dibenci, itu namanya al-Islam. Kok ini malah apa? Mau bersama dengan Josbus. Maka jangan apa? Percaya dengan orang-orang haroka. Masya Allah sekarang gencar, besok berubah lagi. Nggak bisa dipegang apa? Ekornya. Oh, dia kan sekarang membantah Syiah. Besok dia akan apa? Gotong royong dengan apa? Syiah. Contoh ya juga, Syekh Abdul Aziz Royis punya ceramah hampir 3 jam kurang lebih berapa tahun yang lalu, membantah juga dai kondang Saudi Arabia yang antum insya Allah paham, sebagian antum mungkin, yaitu Muhammad Al-Arifi. Pernah mendengar? Ya, Muhammad Arifi itu dikenal oleh sebagian Salafi keras kepada Syiah, terutama pada waktu perang Suriah, sampai digelari Salafi dia. Bahkan ada yang terpengaruh dianggap Salafi padahal dia Haroki, ya. Kata Syekh Abdul Royis, ceramahnya awal-awal gencar membantah Syiah, namun terakhir dia membuat organisasi tandingan lajnah atau kumpulan ulama besar Saudi, ya. Di Saudi Arabia ada apa? Kumpulan ulama besar. Di Timur Tengah secara umum ada kumpulan ulama-ulama campur aduk, ada Sunni, ada Syi'i. Di antara anggotanya Muhammad Arifi, di dalamnya juga ada orang-orang apa? Syiah. Katanya benci, kok malah apa? Satu perkumpulan dengan orang Syiah. Jangan percaya dengan orang-orang Haroki, mencela-mencela manhajnya, ya. Kemarin baru menyeru untuk berkumpul, sekarang mereka sendiri yang apa? Mencaci maki teman-temannya, naudzubillah min dzalik, tanpa apa? Alasan yang syar'i. Kemudian dai yang keempat, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, sebetulnya Safar Hawali ini banyak ya catatannya yang mencela-menceli. Kalau kita tambahkan tadi, dia pernah dalam kitabnya Dhahiratul Irja, ya, membantah kelompok Syiah Rafidah. Ini kurang lebih sama dengan Muhammad Arifi tadi, ya, mencaci maki, membantah Syiah Rafidah, ya. Namun terakhir dia apa? Gotong royong, bahkan duet di suatu muktamar intinya dengan tokoh Syiah di Arab Saudi, ya. Tanpa ada apa? Kebencian, permusuhan, tanpa ada apa? Bantah membantah, saling apa? Bermesraan. Ini sekali lagi manhaj mencela-menceli. Kemarin baru mentahdir orang membenci al-bid'ah, kok sekarang selfie dengan al-bid'ah, ya. Kok sekarang apa? Bermesraan dengan al-bid'ah. Ini manhaj yang mencela-menceli. Kata Syekh Sulaiman tadi apa? Wal hadar minhum wajibun. Waspada terhadap orang itu wajib. Yang keempat, di antara dai yang kondang di Arab Saudi yang bahkan kita dengar ada hukuman yang keras di sana kepada orang ini, yaitu Salman Al-Auda. Ini gurunya Muhammad Al-Arifi. Gurunya Muhammad Al-Arifi. Salman Al-Auda ba'dal hiwaril awwalil watani aw fi asna'il hiwaril awwal watani hasala lahu mauqifun ma'ar Rafidi al-Halik al-Baghid Hasan As-Saffar, ya. Salman Al-Auda awal-awalnya terkenal sama dengan muridnya tadi, keras membantah Syiah Rafidah qatalahumullah. Namun terakhir dia ini bergandengan tangan, bermesraan dengan tokoh Syiah Rafidah yang namanya Hasan As-Saffar, yang pernah mengatakan jazallahu syi'atana khairan alladina qatala Utsman, ya. Hasan As-Saffar ini pernah mengatakan semoga Allah memberikan pahala kepada Syiah kita yang telah membunuh Utsman, ya. Itu apa? Digandeng erat oleh Salman Al-Auda, ya.
Padahal kemarin dia mencaci maki Syiah Rafidhah, sekarang bergandengan dengan tokoh Syiah Rafidhah. Bahkan ya dalam kelanjutannya dia Salman Alauda pernah mengusulkan agar Saudi Arabia itu membuka sekolah khusus bagi orang-orang Syiah Rafidhah. Dulunya mencaci maki, membenci, sekarang malah apa? Memuji, malah menjunjung tinggi, malah apa? Ya, menyeru pemerintah untuk tadi memberikan keistimewaan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Ini manhaj mencela-mencelinya kelompok ya al-harokiyin, orang-orang harokah. Sampai di sini azan. Ya, kita teruskan insyaallah ba'dal azan dengan soal jawab insyaallah taala. Wallahu taala alam.